Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Strategik di pertemuan yang kedua. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas materi mengenai menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Visi, misi, dan tujuan perusahaan. Menetapkan visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Strategi dan perencanaan strategik. Menetapkan visi strategik, misi, tujuan, dan menentukan strategi merupakan proses perencanaan masa depan perusahaan atau organisasi. Perencanaan tersebut meliputi kinerja perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, juga mengenai rencana aksi-aksi menghadapi pesaing atau perubahan situasi internal dan eksternal. 10 manfaat visi dan misi. 1. Tercapainya tujuan yang jelas atau clear antara seluruh pimpinan dan pekerja. Kedua, menyediakan dasar bagi seluruh aktivitas manajemen strategi, termasuk evaluasi lingkungan internal dan eksternal. Penetapan tujuan, membangun strategi, penetapan struktur organisasi, dan mengevaluasi. 3. Menyediakan arahan berjalannya organisasi. 4. Menyediakan poin utama organisasi bagi seluruh stakeholder yang terkait dengan organisasi. 5. Menghilangkan perbedaan yang ada di setiap manajer atau pimpinan. 1. Perkenalkan tujuan yang sama kepada seluruh pimpinan dan pekerja. 2. Merancang. 3. Dukungan yang penting terhadap seluruh kegiatan organisasi. 4. Mencapai performance organisasi yang lebih tinggi. 5. Mencapai sinergi dan kerjasama yang baik antara pimpinan dan pekerja. Visi. Pertanyaan dasar. What do we want to become? Peter Drucker 1970-an. Ingin menjadi apakah kita? Isi dari visi adalah pengertian pernyataan tujuan yang ditentukan oleh manajemen berdasarkan nilai inti dan kepercayaan yang didefinisikan organisasi dan dikombinasikan dengan manifestasi dan petunjuknya secara bersamaan dengan sumber daya untuk merealisasikan tujuannya. Landau, Drury, dan Porras 2006. Pernyataan tujuan organisasi diarahkan dan diupayakan untuk diwujudkan. That's Tracy Simpson tahun 2000. Atribut visi. Komponen kognitif yang memfokuskan pada keluaran dan bagaimana meraihnya. Komponen afektif yang membantu memotivasi orang dan meningkatkan komitmen mereka untuk itu. Proses untuk
Membuat visi. Satu, leadership team defines the timeline to conduct an environmental scan of threats and opportunity. Tiga, develop appropriate interview question. Empat, use question to interview leadership team to obtain their vision of how the future shall be. Lima, draft a vision of the future. Enam, get feedback on the vision from across the organization. Tujuh, develop a second draft. 8. Share vision with leadership team to gain their commitment. 9. Assess implication and develop specific action plan. Kita lihat di sini langkah-langkahnya. Tim kepemimpinan mendefinisikan rentang waktu. Selanjutnya menentukan identifikasi lingkungan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya menyusun pertanyaan untuk wawancara. Selanjutnya mewawancari tim kepemimpinan untuk mengetahui visi. Selanjutnya membuat draft atau rancangan pertama. Selanjutnya memperoleh umpan balik dari organisasi. Selanjutnya membuat draft atau rancangan kedua. Selanjutnya memaparkan visi dengan tim kepemimpinan untuk memperoleh komitmen mereka. Dan yang terakhir di sini menyusun implikasi dan rencana kerja spesifik. Contoh visi PT-DI. Menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri dirgantara berbasis pada penguasaan teknologi tinggi dan mampu bersaing dalam pasar global dengan mengandalkan keunggulan biaya. General Electric, we bring good things to life. Crabwood, helping people around the world eat and live better. Boeing, people working together as a global enterprise for aerospace leadership. Pernyataan misi. Pernyataan tujuan jangka panjang yang membedakan suatu bisnis dari bisnis serupa lainnya. Pernyataan misi mengidentifikasi lingkup operasi-operasi perusahaan dalam hal produk dan pasar. Pernyataan misi menjawab pernyataan dasar yang dihadapi oleh semua perencana strategi. Apakah bisnis kita? Pernyataan misi mencerminkan nilai-nilai dan prioritas suatu organisasi. 9 komponen misi. 1. Konsumen. Siapa konsumen kita? 2. Produk atau jasa. Apa produk atau jasa utama yang dihasilkan? 3. Pasar. Sejauh mana pasar yang kita tuju? 4. Teknologi. Teknologi yang digunakan. 5. Profit. Pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Komitmen organisasi untuk berkembang. 6. Filosofi. Nilai, kepercayaan, aspirasi, dan prioritas organisasi. 7. Self concept. Apa keunggulan yang dimiliki organisasi? 8. Publik, kepedulian organisasi terhadap lingkungan sosial, komunitas, dan lingkungan sekitar. 9. Pekerja, apakah pekerja merupakan aset penting dari organisasi? Karakteristik misi. 1. Broad of scope. 2. Kurang dari 250 kata dalam satu paragraf. 3. Menginspirasi. 4. Mengidentifikasi kegunaan dari produk dan jasa yang dihasilkan. 5. Menunjukkan responsibility organisasi terhadap lingkungan sosial dan alam. 6. Mencakup 9 komponen. Konsumen, produk atau jasa, pasar, teknologi, profit, filosofi, self-concept, responsibility, pekerja. 7. Reconciliatory, mendamaikan. 8. Kekal, berdaya tahan. Contoh misi. Misi Microsoft menciptakan perangkat lunak untuk komputer pribadi yang memberdayakan dan meningkatkan mutu orang-orang di tempat kerja, di sekolah, dan di rumah. Misi Dell Computer menjadi perusahaan komputer paling berhasil di dunia dalam hal memberikan pengalaman terbaik bagi para pelanggan di pasar yang kami layani. Dell berusaha memenuhi harapan para pelanggan terhadap mutu terbaik. Teknologi unggul, penentuan harga yang kompetitif, tanggung jawab perorangan dan perusahaan, pelayanan dan dukungan terbaik, kemampuan penyesuaian yang luas, kewarganegaraan korporat yang baik, dan kestabilan finansial. Setiap organisasi merupakan satu kesatuan yang unik, memiliki tujuan dan alasan yang unik pula. Visi dan misi.
Organisasi merupakan gambaran keunikan organisasi. Hubungan antara visi, misi, dan tujuan. Menurut Levin, visi efektif memuat gambaran masa depan di mana misi dimajukan dan di mana tujuan serta strategi dicapai dengan sukses sesuai nilai-nilai dan filosofi organisasi. Tujuan hasil akhir dari sebuah aktivitas yang direncanakan. Tujuan akan menyatakan apa yang harus dicapai dan kapan. Tujuan harus dapat dikuantifikasikan jika mungkin. Area-area yang menjadi tujuan, profitabilitas, efisiensi, growth, shareholder wealth, penggunaan sumber daya, reputasi, kontribusi ke karyawan, kontribusi ke masyarakat, market leadership, technological leadership, bertahan hidup, kebutuhan personal, manajemen. Visi dan misi adalah landasan penyelenggaraan program sebuah instansi. Visi dan misi tentu tidak untuk dijadikan simbol atau kalimat berbingkai yang tanpa makna. Banyak visi dan misi yang mandul karena tidak dapat dijabarkan ke dalam program kerja operasional. Banyak ditemui aparatur yang apabila ditanya tentang visi dan misi yang ada di unit kerjanya mengatakan tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham, tidak terbesit dalam benak memorinya, dan tentunya tidak menjadikan sumber inspirasinya dalam melaksanakan pekerjaannya. Kondisi ini mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa visi dan misi hanya merupakan simbol semata. George Barna menyatakan bahwa visi adalah suatu gambaran mental yang jelas mengenai masa depan yang lebih baik yang dikaruniakan kepada orang tertentu karena pemahamannya yang akurat terhadap arti dan makna kehidupan, citra, dan pesan diri, serta kepekaan terhadap situasi yang ada. Oleh karena itu, visi dan misi seharusnya mampu menjadi sumber inspirasi, inovasi, kreativitas, dedikasi, produktivitas bagi karyawan. Resesi ekonomi dan pandemi ini membuat kerugian perusahaan di seluruh dunia menyebabkan aspek bisnis di segala bidang ikut menurun, maka banyak perusahaan mengubah arah dan mengganti seluruh visi serta misi mereka. Visi dan misi adalah landasan penyelenggaraan program sebuah instansi. Visi dan misi tentu tidak untuk dijadikan simbol atau kalimat berbingkai yang tanpa makna. Banyak visi dan misi yang mandul karena tidak dapat dijabarkan ke dalam program kerja operasional. Banyak ditemui aparatur yang apabila ditanya tentang visi dan misi yang ada di unit kerjanya mengatakan tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham, tidak terbesit dalam benak memorinya, dan tentunya tidak menjadikan sumber inspirasinya dalam melaksanakan pekerjaannya. Kondisi ini mengkhawatirkan karena menunjukkan bahwa visi dan misi hanya merupakan simbol semata. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.